anak pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang menjabat sebagai guru bahasa Indonesia. Namun pada wawancara kali ini kami akan mengkaitkannya dengan mata pelajaran kita, yaitu ekonomi dengan materi kegiatan konsumsi. Nah, ada beberapa komponen yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu ada komponen W, yaitu where are going and why. Nah, komponen ini menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan alasan pentingnya materi. Kemudian ada komponen H, yaitu hook the student, yaitu menarik perhatian siswa dengan pendekatan yang relevan. Kemudian ada komponen E, yaitu explore dan experience, yaitu memberikan kesempatan eksplorasi dan pengalaman yang langsung kepada peserta didik. Kemudian ada komponen R, yaitu reading and revise. Komponen ini mendorong refleksi dan perbaikan dari pemahaman peserta didik. Kemudian ada komponen E, exhibit dan express, yaitu menyajikan hasil pemahaman dan dalam berbagai bentuk. Kemudian ada komponen T, yaitu tailor dan personal, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Terakhir ada komponen O, yaitu organize for deep understanding, yaitu mengorganisasikan pembelajaran agar lebih mendalam. Nah, pada pembagian kali ini kita akan mengulas lebih lanjut tentang komponen B dan H. Nah, pada komponen ini saya mau dengar nih penjabaran dari Titin dan Mbak Rizky. Kira-kira gimana nih terkait komponen kali ini? Oke, baik, terima kasih kepada Debbie. Nah, sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Debbie tadi, kita sudah melakukan wawancara bersama dengan salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Juara Pesisir, yaitu dengan Ibu Melki Milda. Dan untuk komponen pertama itu terkait dengan komponen W, yaitu where is it going and why, gitu kan. Jadi di sini itu kita membahas tentang apa sih tujuan pembelajaran dari Ibu Melki Milda ini, serta apa alasan beliau menetapkan tujuan pembelajaran itu. Oke, jadi di sini itu setelah kita wawancara bersama, jadi tujuan pembelajaran dari Ibu Melki Milda ini adalah beliau mengharapkan pada akhir pembelajaran itu peserta didik mampu memahami serta menulis teks eksposisi dan memasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, beliau menganggap tujuan pembelajaran ini penting serta perlu ditetapkan karena apa? Alasan pertama karena teks eksposisi ini dekat dengan kehidupan peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik juga bakal menemukan teks eksposisi ini dalam kehidupan sehari-hari seperti media sosial. Banyak itu sumber-sumber teks eksposisi yang harapannya dengan pembelajaran ini peserta didik mampu mengidentifikasi nantinya teks eksposisi yang mereka temukan seperti itu. Berarti dekat dengan kehidupan sehari-hari. Iya, benar sekali. Kemudian untuk unjuk tugas sendiri itu beliau menjelaskan bahwa beliau memberikan tugas kepada peserta didik dengan menuliskan teks eksposisi secara langsung dan kaitannya kehidupan sehari-hari. Dan nanti itu untuk evaluasi sendiri beliau menjelaskan bahwa beliau bakal melihat terkait tentang keefektifan penulisan, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan untuk komponen kedua, kita mendengar juga nih pendapat dari Rizky. Boleh diutarakan Rizky bagaimana komponen keduanya? Ya betul, dalam penerapan yang dilakukan oleh Ibu Melki ini ada komponen H, yaitu komponen hook the student. Ya benar. Nah, di mana teknik H ini merupakan suatu strategi atau teknik yang dilakukan oleh guru untuk membuat minat peserta didik itu dalam memahami pelajaran itu menjadi meningkat. Nah, bagaimana caranya? Ibu Melki dia menetapkan bagaimana sesuatu yang mudah atau dekat dengan peserta didik. Dan kenapa dekat dengan peserta didik? Sehingga mereka itu lebih tertarik gitu. Jadi dengan menyediakan fasilitas yang simple dan menarik juga, maka peserta didik akan menjadi minat itu menjadi meningkat. Dan juga karena faktor lingkungan juga, mereka bisa lebih mudah untuk terjun langsung ke tempat yang sehingga mereka itu ini memang ternyata terjadi di lingkungan. Seperti dalam konsumsi, misalnya mereka mengkonsumsi makanan mie instan. Nah, jadi pengaruh dari mie instan ini adalah bagaimana gizinya tidak ada, atau bungkus ini dapat menyebabkan banjir atau sampah yang susah terurai. Nah, itu semua bisa kena dampak negatif sehingga mereka menjadi bijak dan tertarik dalam mempelajari pelajaran. Jadi dia pendekatannya lebih relevan gitu dengan kehidupan sehari-hari si peserta didiknya. Bisa keterkaitan dan ya. Baik, tadi ada sedikit ini ya dengan Rizky menganalogikan ke dalam materi ekonomi. Jadi saya juga mencoba bayangin nih, kalau seandainya kita analogikan ke materi ekonomi terkait dengan what is it
going tadi dan and why gitu ya. Jadi kita bisa ngambil mungkin contoh dari materi yang udah kita pelajari, udah kita laksanain di kelas 10 terkait dengan kegiatan ekonomi. Mungkin kita bisa terapkan tujuan pembelajaran di mana kita mengharapkan peserta didik mampu menjelaskan 3 kegiatan ekonomi, yaitu distribusi, konsumsi, sama dengan produksi ya, dengan produksi. Nah itu kan kita mengingat bahwa 3 komponen sangat dekat dengan peserta didik, dan itu bisa jadi salah satu alasan kenapa kita menetapkan tujuan pembelajaran tersebut. Jadi dia lebih relevan dengan informasi benar. didik, sehingga dia lebih mengalami pengalaman yang lebih mendalam. Iya, dan kalau kita masuk ke IPD kan ada transfer materinya gitu kan, ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia maksud dengan pemahaman mendalam itu sendiri. Itu sih tadi untuk komponen W sama H ya. Betul. Oke. Nah, lanjut kita akan ke bagian kedua, yaitu komponen E dan komponen R. Nah, saya mau dengar dulu nih pendapat dari saudari Aini terkait dengan komponen ini, gimana sih ya penjabarannya? Sebenarnya menarik sekali ya penjelasan dari teman-teman terkait dengan W, H, dan sekarang kita masuk ke bagian Explore dan experience. Explore, acquired experience. Jadi di sini setelah tadi siswa sudah mengetahui tujuan pembelajaran seperti apa, kemudian dia sudah tertarik dengan proses pembelajaran tersebut, maka kita masuk ke tahap mengeksplorasi atau memberikan kesempatan ke eksplorasi lebih mendalam kepada peserta didik melalui pengalaman langsung. Jadi pengalaman langsung si peserta didik. Iya, benar sekali. Karena berarti kita tahu gitu kan bahwa materi tanpa pengalaman langsung, tanpa tindak nyata itu sama saja tidak memberikan pembelajaran nyata kepada peserta didik. Tadi itu lumayan lama untuk mengertinya. Iya, benar sekali gitu kan. Oke, nah berdasarkan hasil wawancara yang kita dapatkan kemarin bersama Ibu Melvi Yoda, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Ranau Pesisir gitu ya, kita dapatkan bahwa di sini Ibu Melvi itu untuk mengeksplor proses pembelajaran itu, beliau mengajak peserta didik untuk memikirkan bagaimana sih sebenarnya teks eksposisi ini dapat digunakan untuk mempengaruhi pandangan mereka terhadap suatu permasalahan. Berarti berangkat dari yang simpel dulu berarti. Iya, berangkat dari yang simpel sehingga mereka dapat nih tergugah nih, oh ternyata materi ini menarik ya untuk dipelajari. Kita merasa ingin tahu mereka. Iya, benar. Nah, pada tahap ini apa yang dilakukan oleh Ibu Melvi Yoda, dia memberikan tugas kepada peserta didik untuk menulis teks eksposisi gitu kan. Jadi nanti peserta didik disuruh untuk mencari contoh teks eksposisi ini dari sumber lain gitu. Berarti sumber utamanya bukan guru aja gitu. Iya benar. Jadi guru akan memberikan contoh penjelasan, kemudian siswa akan mencari contoh-contohnya itu seperti apa gitu. Nah, kita juga udah pernah kan melakukan proses pembelajaran dengan ekonomi seperti yang dijelaskan tadi sama Mbak Titin gitu ya, bahwa pada kelas 10 tersebut kita memberikan contoh pada peserta didik agar eksplorasi mereka semakin meningkat, yaitu dengan mencatat pengeluaran mereka dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya dari budget mereka, kemudian kita juga menyuruh mereka mengelompokkan kira-kira mana sih yang termasuk keinginan, mana yang termasuk kebutuhan, agar proses konstruksinya berjalan dengan maksimal. Jadi penggunaan asesmen yang autentik gitu ya Kak, dengan relevan dengan kehidupan si peserta didik. Iya, benar-benar. Ya, lagi-lagi benar-benar bahwa proses pembelajaran itu teman-teman memang benar ya, harus kontekstual, harus sesuai dengan proses kehidupannya. Gitu. Oke, Setuju. Kalau aku boleh menanggapi nih terkait dari penjabaran Kak ini setuju banget ya, memang harus dengan relevan dengan kehidupan sehari-hari, lebih konseptual. Nah, pada komponen R ini juga peserta didik ini diberikan kesempatan untuk merevisi dan meningkatkan kualitas pembelajaran mereka berdasarkan umpan balik yang dilakukan oleh guru dan teman sejawatnya. Jadi peserta didik itu diberikan umpan balik pada setiap proses pembelajarannya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dari si peserta didik. Apakah aspeknya itu perlu ditingkatkan, perlu dikurangi, atau perlu diperbaiki, sehingga peserta didik ini dapat meningkatkan pemahaman mereka dan keterampilan mereka dalam pembelajaran. Nah, apabila kita bawa nih ke materi ekonomi, karena kita sebagai guru ekonomi ini sama dengan yang disampaikan oleh Kak Edi tadi, bahwa kita dapat mengkaitkan peserta didik ini, kita ajak untuk merenung dan meninjau ulang terkait pengeluaran apa saja yang terjadi di keluarganya.
si peserta didik ini dalam pembelajaran gitu. Berarti evaluasi sangat penting ya. Iya, Juga kan tidak bisa penting ya. Jadi ada umpan balik dari setiap pembelajaran untuk meningkatkan si kemampuan peserta didik. Jadi peserta didik ini tahu nih, ini harus diperbaiki, ini harus ditingkatkan, ini harus dikurangi begitu. Jadi untuk perencanaan umpan balik sendiri itu memang harus terencana dengan baik ya, karena itu bakal menentukan perkembangan peserta didik untuk selanjutnya gitu kan. Oke. Mungkin itu kita masuk pada bagian ketiga, yaitu bagian ETO, Experience, Talent, dan Online Sportive Understanding. Nah, pada bagian ini nih saya mau dengar terlebih dahulu dari saudara Lodi, gimana sih penjabarannya? Oke, tentang komponen ini yang membahas tentang survey and evaluation. Nah, di sini setelah kita melakukan penilaian asesmen formatif kepada peserta didik, sini kita memberikan kesempatan bagi kepada peserta didik untuk melakukan penilaian diri dan melakukan evaluasi diri. Nah, salah satunya dengan setelah mereka melakukan penilaian diri itu mengetahui apakah tugas yang telah mereka laksanakan ini benar atau tidak. Nah, setelah mereka melakukan penilaian terhadap diri sendiri, kita berikan kesempatan kepada teman sebayanya untuk menilai tugas yang telah mereka kerjakan. Nah, dari tugas-tugas tersebut, kita juga dapat mengarahkan peserta didik untuk melakukan refleksi. Nah, tujuan refleksi ini untuk memetakan dan apakah sampai mana pengetahuan mereka, gitu, untuk melihat kemajuan dan kelemahan mereka. Nah, setelah kita melakukan refleksi ini, kita dapat membantu peserta didik dari kelemahan mereka tersebut. Kita memberikan saran dan masukan. Dan di sini kita memberikan tujuan pembelajaran pribadi, jadi secara bertahap gitu. Oke. Ada Berarti tahapannya Ya, ada tahapannya. Jadi tujuan untuk peningkatan belajar peserta didik itu kita tahu ini tujuannya. berarti teman sebaya itu punya kontribusi juga Iya, ya untuk melakukan penilaian untuk Iya. tujuannya baik sih untuk melihat perkembangan dari masing-masing peserta didik. Karena semakin banyak tokoh yang terlibat itu harapannya dia umpan baliknya semakin baik Iya, gitu kan. sangat berguna sih Iya, itu benar, kalau benar. pasti. Berarti refleksi diri sendiri, itu dia juga dalam kata lain dia juga harus bisa menilai orang lain. Iya. Berarti refleksi itu bukan hanya dari guru Iya, saja. dan teman sebaya juga bisa. Tapi guru di sini juga sebagai fasilitator juga untuk Iya, mengarahkan betul. nilai temannya, nilai dirinya. Berarti Ibu Melvida juga sudah menyerahkan Iya. itu ya. Iya. Berarti mereka memahami gitu. Berarti teman sekitar mereka itu punya pengaruh juga untuk perkembangan mereka selanjutnya. Ada pendekatan berarti yang beliau masukkan di dalam penilaian. Oke. Nah, setelah melakukan refleksi, teman-teman di sini berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, kita mengetahui dari Ibu Melda tadi. Di sini kita dapat melihat tentang kebutuhan peserta didik. Nah, ternyata kebutuhan peserta didik itu beragam, teman-teman. Yang mana salah satunya itu gaya belajar. Nah, di sini Ibu Melda menjelaskan tentang gaya belajar ini terbagi menjadi 3. Yang mana yang pertama itu tentang audio, visual, dan kinestetik. Nah, yang mau saya tanyakan, tadi kan Ibu Melda ini membahas tentang tes komposisi. Nah, yang saya mau tanyakan kepada teman-teman, kalau misalnya kita kaitkan gaya belajar ini kepada peserta didik bagaimana ya? Di bidang ekonomi Iya, pasti di bidang ya. ekonomi. Sebenarnya ya jika kita kaitkan dengan bidang ekonomi yang sesuai dengan jurusan kita, menurut saya kita bisa kaitkan dengan materi ekonomi, misalnya pada materi kegiatan ekonomi di mana ada produksi, ada distribusi, dan ada juga konsumsi. Nah, berdasarkan permintaan karakteristik yang dilakukan oleh guru tersebut, Iya. dan di mana guru itu kan juga melakukannya sesuai dengan pemetaan asesmen awal. Itu ada gaya belajar peserta didik kinestetik, terus ada audio, terus ada juga visual. Nah, jika kaitan dengan materi produksi tadi, di sini kita bisa menempatkan peserta didik dalam bermain peran, yaitu role playing. Bagaimana? Ya, Peran kinestetik ya. Cocok sekali sih. Ya, kan kita bisa minta peserta didik ini untuk melakukan seperti dia harus memperagakan nih bagaimana cara memproduksi, terus dia harus memperagakan bagaimana cara melakukan distribusi, dan terakhir dia juga harus bisa nih bagaimana cara melakukan konsumsi. Nah, untuk anak kinestetik ini mungkin sangat bermakna bagi dia karena dia berperan aktif nih dalam pembelajaran. Terjun yang praktik. Iya, terjun. Nah, jika dalam gaya belajar audio misalnya atau visual, nah guru bisa memberikan berupa video pembelajaran. Iya, jadi harus bisa melihat mendengar dari video pembelajaran Ada tersebut. implementasi abad 21 langsung ya. Iya, istilah-istilah ya. Lebih menarik juga ya kalau untuk Iya. Dan kalau video kan dia bisa melihat langsung nih tanpa menerangkan. Dan juga Kalau audio itu, kalau misalnya guru menjelaskan di depan kelas itu apakah termasuk dalam gaya belajar audio? menurut saya sih iya ya, karena
peserta didik juga mendengar secara langsung. Berarti mendapatkan informasi dari guru dong awalnya ya. Oke, selanjutnya kita juga bisa nih masuk ke dalam komponen organize, di mana bagaimana cara guru dalam pembelajaran tersebut membuat peserta didik ini lebih mengenal pembelajaran, yaitu berdasarkan narasumber Ibu Melki Maida tadi, dia menggunakan teknik pengenalan materi pembelajaran secara menarik. Nah, dengan membuat materi ini menarik, ini akan memunculkan rasa keingin-tahuan dari peserta didik. Otomatis kan peserta didik materi apa yang Penasaran gitu ya. Iya, penasaran dia. Rasa ingin tahu. Kita kan rasa ingin tahu. Terus dia juga setelah tahu nih peserta didik ini ingin tahunya sangat tinggi, dia memberikan tugas. Nah, dari tugas inilah peserta didik Implementasi gitu ya. implementasi dapat mengembangkan pemikirannya, dapat menganalisis apa yang diadakan tugas tersebut. Kemudian dia juga memberikan instruksi yang jelas dalam penulisan, dalam penugasan, kayak eksposisi. Nah, instruksi yang diberikan oleh Bu Melki Maida ini cukup jelas gitu dalam ini, sehingga tugas yang diberikan itu tidak ada kesalahpahaman dalam pengerjaannya. Terus Ibu Melki Maida ini juga merasa puas ketika melihat peserta didiknya ini berpartisipasi dengan aktif. Ada kelibatan aktif tadi ya. Sama juga kan kayak kita kalau peserta didik aktif itu rasanya Semangat banget ya. Melihat mereka diskusinya bagus, Iya, terus betul. pekerjaan tugasnya juga bagus, saling bertanya, saling menjawab, saling diskusi, ya saling diskusi dalam kelompok itu membuat kita sendiri aja kayak senang banget. Lebih semangat belajar. Senang banget gitu. Oke, mungkin itu aja. Kira-kira ada tanggapan lagi nggak untuk dari rekan-rekan sekalian terkait Di sini gambaran saya, komponen ya, saya mau coba menambahkan begini, kita kayak pemahaman saya dari semua aspek yang sudah dijelaskan dari teman-teman. Ada WFU ini 7 aspek, dan di sini jadi saya jadi paham gitu bahwa ternyata proses pembelajaran itu untuk mencapai pemahaman maksimal itu dimulai dari gimana sih peserta itu mengetahui dulu. Ya, berangkat dari awal. Dia mengenal dulu, kemudian kita coba membuat dia tertarik. Nah, setelah dia tertarik, kemudian kita jelaskan, kita eksplorasi pemahamannya, dan setelah itu kita suruh dia mempraktekkan secara langsung apa sih yang mereka didapatkan gitu kan. Hingga pada akhirnya dia merefleksikan apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan kedepannya dia bisa menentukan tindak lanjutnya sehingga yang tadi awalnya dari tahu, paham, jadi mempraktekkan, menerapkan, dan terbiasa. Tidak hanya terbiasa di sekolah gitu ya, dia juga bisa menerapkannya di luar sekolah. Ya, itu yang paling penting sih dari proses pembelajaran. Oke, baik. Mungkin dari situ saya bisa menangkap dan menyimpulkan beberapa poin-poin. Kemudian jadi dari wawancara ini, pada pembelajaran yang diterapkan pada wawancara Ibu Melki ini, dia lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam memahami dan mengembangkan keterampilannya. Dimulai dari penentuan tujuan pembelajaran, kemudian penggunaan strategi yang meningkatkan minat dari peserta didik, kemudian mengalami pembelajaran dengan tugas-tugas yang praktik serta relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian pembelajaran juga diperkuat dengan adanya proses refleksi tadi, refleksi dan revisi, di mana peserta didik diajak untuk meninjau kembali hal-hal yang perlu diperbaikinya. Dan dalam tanda kuncinya adalah mereka berkolaborasi gitu. Berkolaborasi. Dari evaluasi ini kan dia pengalaman tersendiri, pemahaman Baik. Jadi pendekatan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan si peserta didik tadi, sehingga lebih mampu dalam meningkatkan dan mengembangkan keterampilannya baik di kehidupan nyata maupun di kehidupan sehari-harinya. Ya, begitu. Selain itu juga kan seperti yang dikatakan sama Kak Ayu tadi, untuk menarik perhatian peserta didik ini untuk belajar, kita juga sebagai guru ini harus membuat ketertarikan materi agar peserta didik ini mau nih belajar, termotivasi gitu kan. Baik, ada lagi kira-kira dari rekan-rekan? Mungkin hanya itu diskusi singkat kita pada hari ini. Saya selaku moderator, terima kasih atas kontribusi dan kolaborasi bersama untuk kita semua. Sangat menarik pembahasan kali ini. Tentunya, iya, dengan si waktu itu bakal berguna untuk kita ke depannya. Iya, Terima kasih atas kontribusi kepada rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan diskusi kali ini dapat bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk rekan-rekan yang akan menonton video ini. Saya kasih juga sama Bu Mel. Oh iya, terima kasih juga kepada Kita belajar dari
Mungkin sama-sama kita akhiri video kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.